Apa itu integrasi nasional? Integrasi nasional adalah usaha untuk mempersatukan perbedaan, keberagaman, atau masyarakat dalam suatu negara agar tercipta bangsa yang serasi dan selaras sebagai satu kesatuan negara. Sedangkan apa itu disintegrasi? Disintegrasi merupakan kebalikan dari integrasi. Disintegrasi merupakan usaha atau proses dalam memecah bangsa yang dapat menimbulkan perpecahan antara golongan atau kelompok di suatu negara yang bisa berdampak besar terhadap keberlangsungan dan keutuhan suatu negara. Kondisi keberagaman atau persatuan di Indonesia menemui banyak ombak selama berjalannya kita bersama berdampingan satu sama lain. Ada 1340 suku bangsa di Indonesia yang setiap hari kita hidup bersama, berinteraksi dan saling menghormati satu sama lain. Seperti moto atau semboyan bangsa kita, Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tapi tetap satu jua, menunjukkan bahwa Indonesia mempunyai masyarakat yang plural dan kaya akan budaya kita di berbagai pulau di Indonesia. Namun seringkali masyarakat Indonesia harus menemui banyak gejolak selama kita berkehidupan berbangsa, seperti rasisme terhadap suku lain, merasa bahwa suku mereka lebih unggul dan lebih baik, rasa kecewa antar suku, dan masih banyak lagi. Seperti contoh pada tahun 1998, ketika terjadi krisis moneter yang sangat besar sehingga terjadinya berbagai aksi demonstrasi di Indonesia, suku Tionghoa bisa hidup dengan tenang dan berkecukupan karena mereka berusaha sekeras mungkin walau keuangan negara mengalami krisis. Banyak masyarakat yang iri kepada suku Tionghoa sehingga banyak dari mereka yang rumahnya dijarah, bisnis mereka dihancurkan, dan bahkan tindakan keji ke suku Tionghoa sendiri kerap terjadi selama krisis tersebut. Contoh lagi, pada beberapa tahun belakangan ini, seperti rakyat Papua yang merasakan adanya ketidakadilan sosial sehingga mereka melakukan demonstrasi karenanya. Hal itu disebabkan oleh pandangan rasis dari orang-orang yang menganggap dirinya lebih superior. Lalu ada oknum-oknum yang mengatasnamakan agama mulai menyerang agama-agama minoritas karena sebab yang tak jelas atau merasa bahwa dia punya kapabilitas untuk menyebarkan agamanya tetapi dengan cara yang salah. Sebenarnya Indonesia ini sendiri sudah sangat menghargai keberagaman dan kebersamaan. Hanya saja ada yang memiliki rasa kebencian tersebut yang sebenarnya destruktif, tidak hanya ke diri mereka sendiri akan tetapi kepada keharmonisan masyarakat Indonesia. Banyak faktor yang mempengaruhi integrasi maupun disintegrasi. Pada disintegrasi, maraknya penyebaran ideologi selain Pancasila akan menyebabkan terkikisnya nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Kemudian adanya praktek kecurangan dalam berpolitik, rendahnya toleransi, dan juga adanya ketimpangan dalam demografi. Setiap orang pasti menginginkan untuk kebutuhannya terpenuhi. Proses inilah yang akan menimbulkan disintegrasi di antara kalangan masyarakat. Sedangkan untuk integrasi nasional sendiri juga ada beberapa faktor, seperti rasa cinta tanah air, gotong royong, kemudian rasa ingin memiliki, dan juga rasa ingin bersatu. Masalah integrasi nasional merupakan persoalan yang dialami oleh semua negara, terutama adalah negara-negara berkembang. Ada beberapa strategi yang mungkin dapat ditempuh, yaitu strategi asimilasi, strategi akulturasi, dan strategi pluralis. Strategi asimilasi adalah proses percampuran dua macam kebudayaan atau lebih menjadi satu kebudayaan yang baru, di mana dengan percampuran tersebut, maka masing-masing unsur budaya melebur menjadi satu. Kemudian strategi akulturasi. Strategi akulturasi adalah proses percampuran dua macam kebudayaan atau lebih sehingga memunculkan kebudayaan yang baru, di mana ciri-ciri budaya asli pembentukannya masih tampak dalam kebudayaan baru tersebut. Strategi pluralis. Strategi ini merupakan paham yang menghargai terdapatnya perbedaan dalam masyarakat. Paham pluralis dapat prinsipnya mewujudkan integrasi nasional dengan memberikan kesempatan kepada segala unsur perbedaan yang ada dalam masyarakat untuk hidup dan